Kapan yang begini? Ustaz, kapan yang begini? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Hari ini kita masuk di pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 ya. Kita akan membahas tentang akidah, akhlak, makna, fungsi, dan arti serta prinsip-prinsip dari akidah. Baik, lanjut saja. Hari ini Bapak akan memberikan absensi dulu ya. Baik, untuk absensi Fakih hadir, Faiz hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita segala kemudahan, kelancaran dalam belajar. Baik, sebelum masuk pelajaran, marilah kita diawali dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan diberi ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita masuk di pelajaran, pelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang akidah, ya. Kira-kira di sini apakah ada yang sudah paham tentang akidah? Kemarin sudah disampaikan. Siapa? Mas Zikri. Mas Zikri, apa yang kamu ketahui tentang akidah? Akidah adalah yang harus yakini, ya. Baik, betul ya. Kemudian ada lagi yang lain mau menjawab? Ahmad? Ya, Mas Ahmad. Mas Ahmad, apa yang disebut dengan akidah? Oleh setiap, ya, Masya Allah, betul sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Sebelum lanjut ke materi, ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya akidah itu merupakan satu keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim, ya, di dalam relung hati kita. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai muslim wajib memiliki keyakinan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu sang pencipta, Muhammad adalah Rasulullah, itu adalah akidah, dan semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Baik, langsung saja pengertian akidah. Nanti kita akan membahas materi, yaitu terkait satu, pengertian akidah Islam, ya. Yang kedua, dalil tentang dasar dan tujuan akidah Islam. Yang ketiga, hubungan antara iman, Islam,
dan ihsan. Selanjutnya ada perilaku orang yang mengimani akidah itu seperti apa. Jadi akidah itu tidak hanya didasari akan keyakinan, tetapi harus ada unsur praktek atau perilaku yang dilaksanakan di lapangan. Baik, sudah paham? Baik. Selanjutnya adalah untuk pengertian akidah Islam. Ya. Pengertian akidah Islam yaitu merupakan dasar pijakan bagi seseorang dalam menjalankan segala aktivitas di kesehariannya. Apabila fondasi ini salah, maka akan keliru dan salahlah semua aktivitas seorang. Jadi karena tadi seperti yang sudah disebutkan kawan kalian terkait akidah itu adalah suatu keyakinan, Pak. Akidah itu adalah suatu hal yang wajib dipegang oleh seorang muslim. Nah, maka jika seorang muslim itu salah dalam menjalankan fondasi, maka akidah ini juga termasuk fondasi, gitu ya. Kira-kira di sini ada yang bisa memberi contoh orang yang tidak memiliki akidah? Mas Fawas. Apa Mas Fawas? Ayo Mas. Apa Mas? Contoh orang yang tidak mempunyai akidah itu akan seperti apa, Mas? Akan? Ya, betul. Tepuk tangan. Jadi, jika seseorang itu tidak mempunyai pijakan atau dasar ataupun fondasi, maka orang itu akan otomatis terombang-ambing, bagaikan angin topan yang terus ya menggerus bangunan-bangunan yang ringkih karena tidak ada pijakan dan kekuatan. Itu diibaratkan akidah, itu ya. Selanjutnya dalilnya tentang akidah, ya. Dalil tentang dasar dan tujuan akidah. Satu, yaitu karena tadi ada sebuah pijakan, maka seseorang menjalankan aktivitasnya, kesehariannya itu berdasarkan akidah, gitu ya. Kemudian dalilnya adalah seperti ini yang sudah dijelaskan di Al-Qur'an, ya. Karena akidah Islam sebagai sesuatu yang diwajibkan Allah, ya, merupakan yang bersumber dari wahyu dan tertulis dalam kitab Al-Qur'an, seperti wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu ya. Nah, maka artinya dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut keinginannya, tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Gitu ya. Mungkin jika ingin lebih jauh mengetahui tentang isi kandungan dari Al-Qur'an, terkhusus surat ini ya, surat An-Najm ayat 3-4, maka bisa dilihat tafsir. Nah, itu nanti akan memberikan keterangan, memberikan gambaran yang lebih jelas. Karena kalau saya menafsirkan sendiri takutnya nanti disalahkan. Oke ya. Baik. Selanjutnya adalah akidah Islam sama dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, ya. Dahulu sebelum Nabi Muhammad, contohnya apa saja? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, terus apalagi Nabi Daud, Nabi dan lain sebagainya, gitu ya. Maka dari nabi-nabi terakhir Nabi Muhammad sampai
ujungnya Nabi Adam, kakek buyut kita, manusia pertama di muka bumi, yaitu mempunyai visi dan misi adalah menyebarkan kenabian dan kerasulan mereka, yaitu menyebarkan ajaran menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita harus menjaga diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu memberikan kebaikan untuk kita, gitu ya. Maka di sini harus segala aktivitas harus kita landasi berdasarkan akidah. Paham? Paham. Baik, kira-kira Mas Zikri, contohnya kehidupan keseharian di dalam keseharian itu tentang akidah. Contohnya apa? Satu, beribadah. Lanjut lagi, Mas Ridwan. Sholat, betul. Apalagi, Mas? Puasa, betul ya. Jadi itulah keadaan keseharian yang harus kita pegang, karena kita harus berusaha semaksimal mungkin memegang akidah kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang hubungan antara iman, ihsan, dan Islam ya, ini ya, mohon maaf salah ketik karena agak kurang sarapan mungkin. Siapa yang sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Saya. Insya Allah nanti di sini kita sarapan ya. Nah, baik, supaya kalian tidak ngantuk. Nah, karena iman, Islam, dan ihsan ya tadi adalah fondasi dasar bagi umat untuk mengikuti ajaran Islam. Di antara tadi ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang ibadah, dan segalanya ya. Maka iman ini adalah keyakinan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rukun Islam. Kemudian Islam adalah merupakan manifestasi. Apa itu manifestasi? Ada yang tahu? Manifestasi itu adalah kelengkapan dari iman, ya, untuk melengkapi iman dalam bentuk amal perbuatan, ya, di mana Islam menanamkan pada amal lahir dan tindakan yang nyata sebagai bukti keimanan. Ya, selanjutnya ada ihsan, ya, ada ihsan. Nah, ihsan ini karena menjadi tujuan akhir dari Islam, dari iman, gitu ya. Maka iman dan Islam ini, ya, merupakan perwujudan dari ini. Iman dan Islam perwujudannya adalah ihsan. Maka sekaligus menjadi cerminan kadar iman dan Islam seseorang dan memberikan kerangka untuk mengembangkan keimanan. Para ulama mengembangkan konsep iman Islam menjadi 3 konsep, yaitu iman melahirkan kajian akidah, Islam kajian syariah, Islam melahirkan konsep kajian akhlak. Ya, kira-kira kalau akhlak itu adakah yang bisa memberi contoh? Akhlak apa? Akhlak apa, Mas? Akhlak itu apa? Akhlak mulia, akhlak terpuji. Terus akhlak apa lagi? Akhlak yang baik. Terus kalau jujur termasuk akhlak enggak? Termasuk. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya di lapangan meskipun di sekolah dan juga di pesantren. Ya. Baik, lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi disebutkan ya karena ada ihsan itu ya, maka selanjutnya
perilaku orang yang mengimani akidah. Nah, perilakunya itu apa saja toh, Pak? Satu, berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Kira-kira di sini ada yang suka nyolong? Tidak ada ya. Nah, insya Allah semuanya jujur, ya, menjadi baik. Kemudian mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, siapa yang sholat suka bolong-bolong? Ya, kemudian menghindari perbuatan syirik. Kalian tahu syirik? Apa itu syirik? Ya, betul, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Itu namanya perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik masuk neraka. Oh iya, 100 nilainya ya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan sholat berjamaah. Siapa yang jamaahnya nomor 1 di show pertama? Satu kelas di show pertama ya. Ya. Mudah-mudahan selalu lancar. Ya. Kemudian memurnikan niat beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poinnya. Ya Allah, saya berharap besok ingin naik kelas, bisa dapat hadiah. Nah, itu juga termasuk niat gak? Ya. Ya Allah, besok saya pengen lulus jadi ustadz. Amin. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, nah, akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Ya toh? Maka setiap muslim harus benar-benar menjaga seperti tadi ya, sholat, ya, kemudian berbuat baik, tidak menyentuhkan Allah, gitu ya. Maka beberapa prinsip utama akidah Islam yaitu Allah adalah yang Maha Esa. Nah, para nabi urusan Allah ada, kemudian ada hari kebangkitan Allah Maha Adil, gitu ya. Sekarang kesimpulan. Nah, kesimpulan. Wah, ini udah di ujung ini, ya, udah di ujung materi. Nah, udah hampir selesai. Conclusion, ada yang paham conclusion itu apa? Nah, kesimpulannya satu, intinya akidah adalah dasar pijakan bagi seseorang dalam menjalankan segala aktivitas di kesehariannya. Nah, maka jika fondasinya kuat, maka orang itu termasuk orang yang kuat, diibaratkan bangunan yang tidak roboh ditiup oleh serigala. Gitu ya. Kemudian kaitannya tadi ya, iman, Islam, ihsan, yaitu tiga konsep ajaran yang saling terkait, di mana tidak bisa dipisahkan. Ada iman berarti ada Islam, ada Islam dan iman berarti ada ihsan. Betul? Bisa dilaksanakan di rumah? Terus, nah, maka perilaku orang yang mengimani yaitu satu, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya ada kuisnya. Nah, ada kuisnya. Yang bisa menjawab kuis nanti dapat hadiah paling gede. Ya. Sebutkan perilaku orang mengimani akidah siapa? Selalu mengikuti Ya. syariat Islam. Nah, 100. Ya. Yang kedua, apa prinsip akidah Islam? Prinsip akidah Islam apa? Apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Surah 100. Ya. Apa hubungan antara iman dan Islam? Hubungannya apa? Tidak bisa dipisahkan. 100, 1, 2, 3. Nanti dapat hadiah yang paling gede.
Baik, para siswa sekalian kelas 7, itu tadi terkait membahas tentang akidah ya, yang berisi tentang iman, Islam, dan kemudian ada bagaimana iman Islam itu dan ihsan itu menjadi pondasi, menjadi landasan sebagai seorang muslim. Kira-kira bisa diterapkan? Baik, karena waktunya sudah selesai, mari kita untuk membaca hamdalah. Lebih baik, terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.